Bangsa mempertahankan Madinah. Setelah Madinah dikosongkan dari orang-orang munafik, fasik, dan kafir, ia akan diisi oleh bangsa pilihan. Mereka adalah orang yang teguh imannya dan sanggup berjuang untuk menegakkan agamanya. Mereka adalah orang-orang yang setia memegang teguh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi yang asing al-ghuraba asing karena jumlah mereka sedikit bila dibandingkan dengan jumlah umat manusia yang telah menyimpang dari kebenaran. Asing karena mereka tetap istiqomah berjuang menegakkan agama Allah, di saat mayoritas umat manusia menjadikan kenikmatan duniawi sebagai orientasi hidupnya. Asing karena mereka terkepung di dua kota, Mekah dan Madinah, bumi Hijaz. Di saat seluruh muka bumi lainnya berada dalam kekuasaan Dajjal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hal itu dalam sabdanya. Sesungguhnya Islam bermula dari keadaan asing, dan kelak akan kembali asing sebagaimana dahulu ia bermula dalam keadaan asing. Sesungguhnya Islam akan kembali bersarang di antara dua masjid yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. Dari Amr bin Auf bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini benar-benar akan kembali bersarang di bumi Hijaz, Mekah dan Madinah, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. Dan sesungguhnya Islam benar-benar akan menjadikan Hijaz sebagai benteng perlindungan, sebagaimana berlindungnya kambing gunung betina di puncak gunung. NB, hadis riwayat, Ibnu, Adi dan Al-Tirmidzi, Kitab Al-Iman nomor 2554, dan beliau berkata, ini adalah hadits yang hasan syahih. Hadits ini lemah karena dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf. Dinyatakan lemah oleh mayoritas ulama. Imam Ibnu Abdil Bar bahkan menyatakan bahwa seluruh ulama hadits sepakat melemahkan Katsir bin Abdullah. Selain itu, lafal, dan sesungguhnya Islam benar-benar akan menjadikan Hijaz sebagai benteng perlindungan sebagaimana berlindungnya kambing gunung betina, hanya diriwayatkan dari sanad ini. Syaikh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami, Al-Syaghir nomor 1441 dan Dhaif Sunan At-Tirmidzi nomor 492 juga menyatakan hadits ini sangat lemah karena perawi Katsir bin Abdullah adalah perawi yang sangat lemah. Sesungguhnya agama ini bermula dalam keadaan asing, dan kelak ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka, sungguh beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnahku yang dirusak oleh umat manusia. Untuk bisa memahami kandungan makna hadits ini dan gambaran hidup pada masa terjadinya peristiwa tersebut, ada baiknya apabila kita mengikuti penjelasan Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfah Al-Ahwadzi Syarh Sunan At-Tirmidzi. Makna layarizu dalam hadits ini adalah bergabung dan berkumpul. Hijaz adalah negeri Mekah, Madinah, dan daerah-daerah sekitarnya. Dinamakan Hijaz karena Mekah, Madinah, dan beberapa daerah di sekitarnya ini hajazat, menghalangi dan memisahkan antara negeri-negeri Najd dengan negeri-negeri Al-Gaur. Imam Ali Mula Al-Qari menjelaskan, maksudnya, orang-orang yang beriman akan lari ke Madinah untuk menyelamatkan imannya, atau boleh jadi karena Madinah adalah negeri yang menjadi awal mula kemunculan dan menguatnya keimanan. Hadits ini merupakan sebuah pemberitaan tentang kondisi akhir zaman di saat umat Islam sedikit jumlahnya. Dalam hadits ini kesungguhan untuk menyelamatkan iman dengan berkumpul dan bergabung bersama kaum beriman di kawasan Hijaz dilukiskan dengan lari, bertahan, dan berlindung seperti berlindungnya kambing gunung betina di puncak gunung. Tidak tanggung-tanggung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkannya dengan dua huruf penegasan, adawat al-taukid, yaitu huruf lam taukid dan nun taukid. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang kurang lebih bisa mewakili makna lafal ini adalah, dan agama Islam sungguh benar-benar akan berlindung dan bertahan. Kata sambung, dan, dalam lafal ini merupakan sebuah bentuk jawaban sumpah, jawabul kasam. Dengan demikian terjemahan lafal hadits ini kurang lebih sebagai berikut, demi Allah, keseluruhan agama Islam sungguh benar-benar akan berlindung dan bertahan. Sumpah dalam bahasa Arab juga dikenal sebagai salah satu bentuk penegasan. Ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kesungguhan berlindungnya kaum beriman di bumi Hijaz pada masa tersebut dengan tiga buah penegasan, adawat al-taukid, subhanallah. Gerangan bahaya apakah yang begitu mengancam keselamatan iman mereka pada saat itu? Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan maknanya dengan mengatakan, maknanya adalah di akhir zaman kelak, di saat berbagai fitnah telah merajalela, orang-orang kafir dan zalim telah menguasai negeri-negeri umat Islam, agama Islam akan kembali ke Hijaz,
Sebagaimana dahulu ia juga berawal dari Hijaz. Dahulu kala orang-orang yang mengikuti agama ini adalah orang-orang yang asing, terasing, karena masyarakat mengingkari agama tauhid mereka, dan enggan bergaul dengan mereka, bahkan memusuhi. Demikian pula keadaannya di akhir zaman kelak. Jumlah mereka sedikit, dan mereka terasing di tengah kepungan para pengikut kebatilan yang membela panji-panji Dajjal. Maka beruntunglah orang-orang yang asing seperti mereka, baik pada masa awal mula kemunculan dakwah Islam di zaman dahulu maupun di akhir zaman nanti. Mereka ini adalah orang-orang yang mengerjakan dan memperjuangkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai kadar kemampuan mereka. Demikian penjelasan Imam Al-Mubarakfuri.